Jadi ketika Jepang itu menawari untuk berkolaborasi, Mm-mm. dan saat itu Mbak Hasim melihat itu peluang. Nggih. Kalau bahasa sekarangnya, kapan lagi ada BIMTEK gratis? Itu. Saya akan menggunakan bahasa zaman sekarang. BIMTEK apa? BIMTEK bagaimana para umat Muslim saat itu bisa menimba ilmu Nggih. untuk membuat militer yang kuat. Bahkan di Al-Quran kan nama ada satu kata, kosakata asing yang itu bukan bahasa Arab ya, itu di surat Al-Insan ya, yang menunjukkan bahwa penduduk surga itu nanti akan meminum minuman yang aromanya seperti aroma kafur. Kafur itu dari kata kapur, bahasa Austronesia, itu bahasa Indonesia enggak, itu bukan kalimat bahasa Arab, itu bahasa serapan. Oh, bahasa Serapan Iya, nggih. ya, itu menunjukkan bahwa Nusantara ini adalah tempat perdagangan kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Novi Syahwalina Irsa. Di sini saya sedang berada di Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini merupakan salah satu ikon bersejarah yang ada di Jombang, Jawa Timur ya. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber kita yang sangat hebat, yakni Bapak Devan. Di sini kita akan mengulik sejarah tentang museum ini, sejarah latar belakang serta kita akan diajak belajar bersama tentang perjalanan Islam yang dari dulu hingga sekarang serta siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam. Di sini Bapak Devan, terima kasih sudah meluangkan waktunya mau untuk menjadi narasumber di podcast kita ini. Dan sebelum itu mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak di sini sebagai apa di Museum Kiai Haji Hashim Asy'ari ini. Ya, terima kasih. Saya di sini, nama saya Devan Firmansyah. Saya sebagai kurator ya di Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan kebetulan saya di museum ini sudah bekerja selama 4 tahun ya di sini. Dan tugas saya sebagai kurator itu kebanyakan adalah mengelola koleksi ya, mulai inventaris koleksi, kajian koleksi, dan membuat konsep untuk tata pamer ya, bagaimana koleksi itu disajikan di sebuah tata pamer yang pengunjung itu bisa melihat, bisa menikmati, dan bisa memahami dari makna dari koleksi yang ada di dalam museum. Oh, sedikit tentang Pak Devan. Jika ingin lebih jelas lagi mungkin nanti bisa dihubungin gitu. Pak Devannya. Dan ini Bapak untuk pertama untuk pembahasan kita yang paling utama itu yaitu tentang bagaimana sih apa namanya sejarahnya museum ini atau latar belakangnya museum ini berdiri, gitu, Pak. Ya, jadi Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari itu awalnya itu yang menggagas adalah almarhum dari Kiai Solahuddin Wahid, atau alias dikenal dengan nama Gus Solah ya. Beliau ya mungkin jenengan semua sudah tahu adalah adik dari Presiden keempat ya, Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Jadi beliau itu mendapat ide ketika waktu itu Gus Dur wafat tahun 2009 Desember ya, itu banyak sekali yang berziarah ke makam beliau, kemudian melihat antusias orang yang berziarah begitu banyaknya, beliau itu eh, berinisiasi, karena mungkin background beliau adalah arsitek ya. Beliau punya visi, beliau melihat bagaimana orang yang berkunjung banyaknya itu datang ke sini itu tidak hanya berziarah religi, tapi juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sejarah Islam ya, yang apa namanya akhirnya itu
ada di dalam pemikirannya Gus Dur ya. Jadi sebelum Gus Dur itu ada pendahulu-pendahulunya gitu ya. Mulai ayah, kakek, dan seterusnya sampai leluhur-leluhur, zaman para wali, zaman kerajaan, dan sebagainya. Itu ingin disajikan dalam sebuah museum dengan tema Islam yang khusus dan dia itu komprehensif pembahasannya. Nah, beliau itu punya konsep kan ya 2009 itu ya akhir tahun. Kemudian 2014 beliau mulai menuangkan konsep itu ya. Konsep itu mohon maaf ya. Jadi dari 2009 ke 2014 beliau mengkonsep, 2014 mulai dituangkan dalam bentuk bangunan yang kebetulan saat itu pembangunannya bekerja sama dengan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu di 2014 dan berhasil dijalankan museumnya dibangun selesai di tahun 2017 sekitar 3-4 tahun lah ya. Baru 2018 Presiden ke-7 Indonesia Pak Joko Widodo datang ke sini meresmikan langsung pada tanggal 18 Desember 2018 ya, itu diresmikan langsung, tapi karena satu dan yang lain hal, karena terutama saat itu ada wabah pandemi COVID-19 atau corona ya, sehingga museum secara resmi itu baru buka itu di, masih ingat saya tanggalnya itu 6 Juni 2022 ya, jadi 4 tahun setelah peresmian itu baru dibuka dan alhamdulillah sampai sekarang museumnya berjalan, bahkan kami sudah melakukan banyak renovasi, perbaikan, penambahan koleksi, penambahan fasilitas dan yang lain. Oh, itu sedikit sejarah tentang berdirinya museum ini. Dan ternyata museum ini digagas karena bentuk kepeduliannya Mbak Salahuddin Wahid nggih, Gus Solah itu agar gimana caranya orang berkunjung di makam itu tidak sia-sia, tidak hanya berziarah tetapi bisa menikmati sejarah yang ada gitu Ya, nggih, Pak. jadi dapat sisi edukatifnya. Jadi fungsi dari museum itu kan 3 ya. Jadi sarana yang edukatif, rekreatif, inspiratif. Jadi dapat 3 itu. Ternyata latar belakang dan visi misinya itu juga sangat unik dan membuat motivasi banyak orang tentang bagaimana mengulik lagi sejarah tentang ini. Dan Bapak, setelah saya masuk ke museum ini melihat-lihat itu banyak sekali barang-barang antik, terus koleksi-koleksi yang menarik, terus itu, dan mungkin bisa dijelaskan Bapak mana saja mungkin barang antik yang menurut Bapaknya itu memiliki nilai sejarah yang sangat kuat gitu di antara banyaknya koleksi itu. Ya, baik. Agak sulit menjawab pertanyaan ini karena koleksi di sini itu cukup banyak dan punya lini masa yang berbeda. Ya, jadi karena tadi saya tegaskan lagi bahwa Museum Islam Indonesia ini adalah menghadirkan wajah Islam itu mulai zaman Islam itu datang ke negeri ini atau Nusantara ya, waktu itu belum ada Indonesia, di abad ke-8 hingga Indonesia itu merdeka di abad ke-20. Jadi ada 20 abad ya yang berusaha ditampilkan di sini ya. Nah, dan koleksi yang ada di sini itu adalah mewakili dari abad itu. Di ruang pamer kita yang baru ini untuk di lantai 2 itu ada 4 zona ya. Zona pertama adalah tentang masuk dan berkembangnya Islam hingga jadi kerajaan. Zona kedua itu tentang para ulama pejuang, pemikir, penentang kolonialisme. Zaman ketiga adalah ketika umat Islam menghadapi pendudukan Jepang hingga Indonesia merdeka sampai di pemilu tahun 55. Dan zona keempat itu adalah ketika Indonesia itu merdeka atau diakui kemerdekaannya sekitar tahun 49 sampai masa reformasi. Dan masing-masing 4 zona ini punya
apa namanya, koleksinya sendiri-sendiri. Kemudian di lantai yang bawah itu ada juga pengembangan yang kami lakukan, yaitu di ruangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kami ada satu ruangan di sebelahnya, kecil gitu, itu diisi oleh koleksi dari Kiai Wahid Hasyim ya, putra Mbah Hasyim sekaligus ayahnya Gus Dur. Jadi trio ini lengkap ya dari Nggih. Mbah Hasyim dan sebagainya. Nah, itu juga ada koleksinya sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau dikatakan apa sih yang Yang paling koleksi yang melekat. masterpiece ya, Nggih. saya ambil sampel dari masing-masing ruangan yang tadi Oh, saya sebut. Kalau dari lantai satu itu yang jelas yang paling banyak dikunjungi pengunjung adalah ruangnya Mbah Hasyim ya. Di situ kita punya koleksi masterpiece, yaitu berubah jubah. jubah. Nggih. Jubahnya beliau itu ada jubah yang digunakan sebelum almarhum wafat, dan sekaligus kita bisa tahu dari jubah itu ada tidak hanya belajar nilai-nilai yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari, tapi juga tahu sejarah sosio politik, sosio budaya di zaman itu ya, bahwa ketika orang selesai haji itu pemerintah kolonial Hindia Belanda itu ya mewajibkan orang yang habis haji itu pakai pakaian yang seperti itu. Jadi pakai jubah seperti itu, pakai sorban, dan memakai gelar haji ya. Itu kebijakan kalau zaman sekarang itu kemenaknya kok Hindia Belanda Nggih, itu nggih. mengharuskan seperti Seperti itu. itu. Nah, itu banyak yang dikunjungi. Kemudian di lantai 2 itu juga ada beberapa koleksi dari kami. Kalau yang di zaman kuno mungkin saya mau ambil yang masterpiece adalah koleksi nisan-nisan ya. Oh, nisan-nisan. Nggih, nggih. Nisan-nisan ada dari Samudra Pasai Nggih. ya, itu nisan yang membuktikan bahwa itu adalah kerajaan, salah satu kerajaan yang paling tua, kerajaan Oke. Islam Nggih. paling tua di Di Nusantara. Nusantara. Kemudian juga ada nisan Fatimah binti Maimun, itu Oh, nggih. menurut kami juga salah satu yang masterpiece. Kenapa? Karena itu adalah nisan yang tertua se-Asia Tenggara, abad 11 tahun 1052 di zaman Kerajaan Kadiri, yang mana di situ kita tahu bahwa sudah ada komunitas Islam di pesisir utara Jawa Timur. Itu bukti yang tidak bisa dibantah ya. Dan kemudian koleksi lain kami yang menurut kami masterpiece adalah koleksi-koleksi di bagian organisasi massa Islam. Nah, jadi di sini kami punya koleksi dari apa itu namanya, Sarekat Islam, kemudian ada dari Persis, Muhammadiyah, dan juga dari NU. Kami ada dokumen-dokumen yang cukup langka dan agak sulit ya untuk mendapatkannya. Misalkan di Sarekat Islam itu kita punya majalah Medan Priai, terbitan tahun 1908 ya. Ketika Sarekat Dagang Islam mulai beralih menjadi Sarekat Islam Dewa Cokro Aminoto, itu sulit sekali mencarinya ya. Itu masterpiece sekali, bukti sejarah. Kemudian ada koleksi majalah Al-Lisan ya dari Ormas Persis Nggih. di zaman tahun-tahun keluaran tahun 1930-an. Kemudian ada koleksi dari Muhammadiyah, yaitu hasil kongresnya mereka di tahun 37, dan juga ada rapor dari sekolah Muhammadiyah di tahun 1938, dan majalah Berita Nahdlatul Ulama tahun 37, terus surat-surat dari cabang Nahdlatul Ulama misalnya di Gresik dan yang lain. Itu alhamdulillah kita dengan berusaha mencari dan mendapatkannya. Nah, itu kalau dikatakan beberapa koleksi masterpiece tanpa mengurangi nilai-nilai koleksi yang Yang lain. lainnya. Ya, Nggih. seperti Dan itu. saya tuh agak tertarik ketika masuk ke museum ini ada patung yang menggunakan baju haji. Oh iya. Nggih. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Bapak kenapa kok dipajang di situ dan Iya. tujuannya apa? Dan saya juga melihat di situ tuh ada biodata seseorang di situ. Oh ya, itu Nggih.
Yang haji itu karena kita ada pojok ruang yang di zona 4 ya itu ya. Itu zona 4 itu menggambarkan kondisi umat Islam setelah merdeka dan hingga reformasi. Jadi kebetulan di area situ itu kami menampilkan sejarah haji. Oh, sejarah Ya, haji. sejarah haji. Jadi kami menampilkan baju ikhram tentang haji dan kebetulan biodata, paspor, terus juga ada apa itu namanya koper. Itu kebetulan adalah sumbangan dari Kemenak Jombang. Terima kasih untuk Kemenak Jombang. Ya. Jadi menyumbangkan untuk bagaimana sih dinamika haji mulai zaman kolonial. Itu makanya kami buat juga ada Ada kapal ya. kapalnya, Nah, iya. itu adalah kapal laut sebuah perusahaan angkutan di zaman Belanda ya yang untuk mengangkut para Jemaah jamaah haji. dari Jawa, Sumatera, Kalimantan untuk ke Tanah Suci dan pemirsa bisa bayangkan ya betapa sulitnya haji di zaman itu harus lewat laut dan sebagainya. Itu kalau di lantai 2 nih Pak ada itu Ya. haji. Nah, saya juga mungkin juga teman-teman yang berkunjung ini juga agak penasaran sama ada kuda di lantai 1. Oh ya, Nah, kuda mungkin bisa oh ya, itu dijelaskan lagi. kuda itu replika dari kudanya Pangeran Diponegoro yang bernama Kiai Gentayu. Ya. Jadi itu adalah kuda yang digunakan beliau untuk jihad dalam Perang Jawa yang terjadi tahun 1825 sampai 1830 dan replika yang lainnya dari kuda itu kita juga taruh di lantai 2 ya karena ada koleksi pelana ya jadi seperti bantalan kursi ya, untuk penunggangnya menaiki yaitu adalah replika bantalan kursi dari Pangeran Diponegoro yang menggunakan kuda itu untuk perang. Jadi di situ kami pamerkan karena kami juga ingin membawa spirit perang Jawa ya, di mana beliau berjuang melawan penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu sebagai salah satu role model ya perjuangan umat Islam di abad-abad 19. Ya. Dan tadi kan Bapak juga sudah menyepil sedikit tentang segmen-segmen yang ada, ruangan-ruangan yang ada di sini ini menunjukkan berbagai fase Ya. dalam peradaban Islam, gitu Pak. Ya, betul. Nah, mungkin saya juga melihat ada prasasti, bekas-bekas prasasti, terus ada meriam VOC itu ya Pak ya. Nah, itu mungkin saya pengen tahu bagaimana itu cara mendapatkannya dan apakah itu memang bentuk nyata atau hanya sebuah replika agar pengunjung yang datang tuh merasakan hawa dan sensasi yang benar-benar kental dengan sejarah gitu. Ya, untuk inskripsi itu dan juga meriam itu kebetulan replika ya, karena mengapa demikian? Karena benda aslinya itu masih ada di tempat aslinya dan masih dikunjungi masyarakat. Jadi kalau misalkan yang inskripsi atau prasasti Minje 7 dari Samudra Pasai atau inskripsinya Malik Ibrahim dari Gresik itu kan sangat tidak mungkin untuk dipindah ke museum karena sampai sekarang masih banyak orang yang ziarah ke sana. Pemerintah daerah atau Pemdanya juga masih peduli terhadap peninggalan sejarahnya. Masyarakat dari berbagai penjuru juga masih ziarah ke sana. Jadi kami mereplika itu hanya untuk sebagai media pembelajaran saja di sini. Kemudian yang untuk meriam itu meriam dari sebuah benteng, ya, benteng peninggalan Inggris yang ada di Pulau Penang, Malaysia. Jadi sampai sekarang meriam itu masih di sana. Jadi mungkin teman-teman kalau mau ke benteng itu di Pulau Penang, Malaysia, bisa melihat sampai sekarang masih ada. Dan itu adalah meriam VOC yang dihadiahkan kepada salah satu kesultanan yang ada di Malaysia saat itu kebetulan sempat direbut oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh ya. Nah, kemudian ditambahi inskripsi Arab di situ ya, bahwa beliau pernah menaklukkan Johor, Kesultanan Johor di mana
meriam itu diangkut sebagai harta pampasan perang, yang kemudian oleh keturunan dari Kesultanan Aceh itu dikembalikan ke Malaysia, seperti itu. Jadi ya karena kalau di zona 1 kan Indonesia belum ada itu. Indonesia kan masih berbentuk Nusantara. 1928 ya, Nusantara dulu kan semenanjung Malaya, sebagian selatan Filipina dan sebagainya kan masih satu wilayah Jadi Nusantara. untuk ruangan pertama itu mengulik tentang sejarah sebelum adanya Indonesia ya. Ya, Masih berbentuk kerajaan ya gitu, Pak. betul, Di situ makanya ada apa namanya? Ada meriam, ada prasasti, dan ada patung-patung miniaturnya Wali Songo ya gitu. betul sekali. Nah, Ya. ada juga berarti kalau untuk ruangan yang sebelah sini itu, Pak, Ya. yang sebelahnya itu berarti itu atau itu hanya menyajikan, kan itu ada peta-peta gitu, Pak. Ya. Nah, itu peta-peta itu kan banyak bukan yang masuk di sini nggak hanya orang besar saja, maksudnya bagaimana caranya orang ini museum ini mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Islam dengan melihat peta-peta itu, Pak. Peta-peta itu hanya untuk petunjuk di mana lokasi dari koleksi itu didapatkan. Ya. Dan kebetulan zona yang ada di zona 1 sebelah utara itu kami mengangkat tentang temuan arkeologis yang cukup penting bagi sejarah Islam di Indonesia atau Nusantara ya, yaitu di situs Bongal dan Barus yang dilakukan dikaji oleh Badan Riset Indonesia ya, atau BRIN itu ya. Nah, BRIN itu kalau dulu sih yang melakukan itu namanya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslit Arkenas, yang sekarang itu di bawah BRIN ya. Itu di sana mereka melakukan penggalian arkeologis dan menemukan banyak peninggalan-peninggalan kuno pada abad ke-8 Masehi di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang itu kemudian dijadikan hujah ya kalau Islam itu datang di abad ke-8 ya. Jadi buktinya itu adalah peninggalan-peninggalan arkeologi berupa uang-uang koin atau ya tersebut. Nah, tapi ya itu masih debatable, tapi sudah banyak yang melakukan kajian tersebut. Kemudian juga ada di situs Barus. Kalau Barus itu juga salah satu tempat penting ya, di mana dia itu di situ itu tumbuh tanaman yang namanya itu adalah kapur ya, tanaman kapur atau kafur atau kamper ya. Itu adalah komoditi perdagangan kuno yang dia itu diekspor ke Jazirah Arab bahkan sebelum Islam itu lahir. Jadi mungkin di zaman-zamannya Fir'aun itu kan jadi bahan bakunya untuk pembalseman mumi dan sebagainya, untuk pembuatan apa namanya dupa ya, pewangian ruangan itu menggunakan itu. Dan bahkan di Al-Quran kan nama ada satu kata, kosakata asing yang itu bukan bahasa Arab ya, itu di surat Al-Insan ya, yang menunjukkan bahwa penduduk surga itu nanti akan meminum minuman yang aromanya seperti aroma kafur. Kafur itu dari kata kapur, bahasa Austronesia, itu bahasa Indonesia enggak, itu bukan kalimat bahasa Arab, itu bahasa serapan. Oh, bahasa serapan. Iya, itu menunjukkan bahwa Nusantara ini adalah tempat perdagangan kuno. Iya, benar sekali, Pak. Berarti kita tadi sudah mengetahui ini situs-situs yang ada di sini, yaitu dari benda antik dan nah mungkin Bapak kita bisa sekarang kita lebih mendalami lagi tentang sejarah peradaban Islam mungkin, Pak, di sini. Nah, kan kita teman-teman semuanya tahu kalau peradaban Islam ini pertama kali datang ketika adanya Kerajaan Aceh atau Samudra Pasai, Pak? Ya, kalau yang lama itu nyebutnya Samudra Pasai, tapi yang saya pernah baca katanya sih teori itu disangga ya, ada yang lebih tua namanya Perlak ya. Dan itu lokasinya juga masih di sekitaran Aceh ya. Ya. Oke.
Berarti dan mungkin teman-teman kalau mau melihat suasana kehadiran Islam di Nusantara ini bisa berkunjung langsung ke Ya, museum ya Pak ya. ini miniatur Iya. Bisa umat melihat Islam dan di terasa lebih Indonesia. kental sejarahnya gitu. Nah, eee, untuk Mbah Hashim sendiri, sekarang kita bahas tentang Mbah Hashim. Mbah Hashim ini merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan Islam pada zamannya, di mana pada saat itu Mbah Hashim ini kan eee hanya seorang kiai, Ya. namun karena beliau tekadnya cinta kepada tanah air sehingga membuat sebuah semboyan, "Hubbul Waton Minal Iman." Nah itu, mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan lagi tentang Mbah Hashim ini. Ya, beliau adalah salah satu ulama yang pendiri organisasi massa terbesar di Indonesia yang ikut memberikan sumbangsih nyata terhadap kemerdekaan Indonesia, dan dengan fatwa-fatwanya, dengan menggerakkan apa itu namanya, umat ya, untuk berjuang mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ini yang harus di-highlight dari beliau sebagai tokoh nasional. Jadi ketika beliau, kalau mungkin di segi beliau sebagai ulama atau agama sudah banyak membahas, Oh, sudah iya. banyak yang membahas, sudah banyak yang mengkaji, buku-bukunya juga sudah banyak. Tapi di sini saya izinkan untuk melihat dari sudut pandang nasionalisme. Oh, Ya, sudah. nasionalisme, bahwa beliau itu sebagai sosok seorang yang nasionalis. Oke, benar Tadi sih. jenengan juga sudah menyebut ya bahwa membela tanah air itu adalah Sebagian bagian dari dari iman. iman, sehingga para santri, para umat Muslim saat itu ikut bertempur di mana, di Surabaya, dan di saat agresi militer Belanda ke-1 ke-2 dari tahun 47 sampai 49 ya, itu juga adalah salah satu turunan dari beliau. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya, kalau kita lihat, beliau ini juga sangat berpengaruh di transisi akhir dari masa penjajahan Belanda di Indonesia ke masa Jepang ya. Di mana Jepang itu ketika menduduki Hindia Belanda, beliau itu mula-mula Jepang itu memaksakan kebudayaan mereka di Oke, sini ya, seperti hormat kepada matahari. matahari dan Iya. sebagainya. Tapi setelah mereka melakukan evaluasi Oh, bahwa menentang umat Islam itu juga salah satu kerugian yang oke. besar buat Betul. mereka gandeng ya. Oke. Nah, mereka itu juga butuh siapa ini kalau ya untuk corong ya, Oke. corong. Dan pemerintah pendudukan Jepang itu melihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sebagai sosok yang tepat Hmm, untuk dirangkul. dirangkul ya, bahkan sempat dipenjara sebentar, Oke. beliau minta maaf. Dan hebatnya di sini kalau menurut saya pribadi ya, saya ini pendapat saya pribadi ya, saya melihat kejeniusannya Mbah Hashim itu ada di sini. Ini yang menurut saya kurang ter-highlight ya, untuk orang lain. Jadi ketika Jepang itu menawari untuk berkolaborasi, dan saat itu Mbah Hashim melihat itu peluang. Oke. Kalau bahasa sekarangnya, kapan lagi ada BIMTEK gratis? Itu. Saya akan menggunakan bahasa zaman sekarang. BIMTEK apa? BIMTEK bagaimana para umat Muslim saat itu bisa menimba ilmu Oke. untuk membuat militer yang kuat. Jadi itu dijadikan sebuah strategi ya, Pak? Ya, Strateginya Mbah Hashim. betul. Itu yang menurut saya kurang ke-highlight dari sosok Iya, Mbah iya, Hashim betul. ya. Kebanyakan kan fokus ke pemikiran agama. Kiainya. Nah, saya akan melihat bahwa beliau ini adalah salah satu embrio bagaimana TNI itu lahir. Oh, oke. Ini yang kurang ke-highlight Oke. ya. Jadi ketika para santri, para kiai, para ustadz ya disuruh ikut pelatihan militer Jepang, sehingga muncul yang namanya
pasukan pembela tanah air atau PETA, yang PETA itu menjadi salah satu embrio TNI di sini. Ini titik temunya. Saat itu bahkan koran Jepang itu ada Suara Asia ya saat itu meliput bahwa saking banyaknya ustadz dan santri yang daftar untuk hadir pelatihan Jepang. Saya itu kan jabatan militernya namanya Daidancho ya. Itu bilang ini dinamakan Daidancho saja atau Daidancho Kiai. Karena saking banyaknya kiai yang ikut daftar di situ. Nah itu kan dawuhnya beliau. Permintaan beliau, ayo kita belajar di sana. Jadi ketika Jepang itu kalah, orang-orang ini siap. Dari PETA punya subunit namanya Hizbullah, Sabilillah. Hizbullah itu untuk para santri, Sabilillah itu biasanya para kiai ustadznya. Itu kan hasil didikan, ya didikan di PETA itu tadi di darat. Sehingga itu kuat. Itu dari segi militer. Yang kedua, beliau menjadi ketua dari Ikatan Muslim Mia'iyah atau Masyumi. Masyumi. Ya, di mana saat itu umat Islam itu pernah bersatu, teman-teman ya. Umat Islam itu pernah bersatu di sebuah organisasi yang di mana waktu itu bahasa sebagai ketuanya. Jadi di situ Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, apa persis, Al-Irsyad dan semua itu satu umat itu. Sayangnya persatuan ini harus pecah ketika menjelang pemilu tahun 55 ya, karena Masyumi dibubarin kan, dan NU keluar dari Masyumi dan membuat partai sendiri sehingga suaranya itu nggak bisa bulat. Jadi umat Islam saat itu tidak bisa memenangkan pemilu tahun 55 ya sayangnya itu. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaannya Mbaknya tadi bahwa kalau saya melihat Mbah Hasyim itu tidak hanya sebagai sosok ulama besar, beliau lebih dari itu. Beliau adalah negarawan, beliau adalah nasionalis, beliau adalah pencetus salah satu pencetus embrio Tentara Nasional Indonesia, dan beliau adalah pemimpin saat itu dari semua organisasi Islam. Masa Islam yang pernah ada di Indonesia. Jadi memang tepat jika pemerintah menganugerahi beliau sebagai pahlawan nasional. Dan tadi ada sisi menariknya Pak, ketika Mbah Hasyim ini mengiyakan dari kerjasama Jepang, itu kan dari beberapa yang saya baca itu ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapatnya Kiai Hadratus Syekh. Ada yang berpikir bagaimana ini Kiai kok malah bekerja sama orang kafir kayak gitu. Nah, bagaimana ini Mbah Hasyim atau Hadratus Syekh mengambil sikap di kala itu? Kan pasti banyak orang berpikir kayak ya seperti itu Bapak. Kalau saya simpel saja menjawab pertanyaan ini. Itu yang membedakan antara kiai dan orang biasa. Sesimpel itu. Jadi kiai itu disebut juga ulama ya. Ulama itu kan kata dasarnya adalah orang yang mempunyai ilmu. Orang yang memiliki ilmu adalah orang yang bisa melihat di masa depan dan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Sesimpel itu. Jadi beliau saat itu melihat begini. Saya rasa kalau dan saya boleh katakan beliau ini jenius. Salah satu ulama yang pernah dilahirkan di bumi Nusantara atau Indonesia ini sebagai orang yang jenius. Karena apa? Beliau bisa melihat zaman dan beliau bisa melihat masa lalu. Beliau bisa memprediksi apa yang akan di masa depan. Kenapa? Pertama, sebagai keturunan orang yang pernah berjuang. Jadi ayahnya atau kakek beliau itu kan pengikut Diponegoro. Ayahnya. Iya, betul. Salah satu prajurit Laskar Diponegoro yang mana mewarisi semangat anti kolonialisme. Itu jelas. Gitu. Dan beliau melihat ketika melawan menggunakan fisik, perjuangan fisik atau pertempuran fisik, gagal. Perang Jawa sudah menjawab itu. Betul. Pangeran Diponegoro tertangkap, perjuangan ini gagal. Ya, jelas beliau itu karena banyak laskar pengikut Diponegoro itu
membuat pesantren, ya, dan itu melawan penjajah. Waduh, kita nggak bisa. Iya, betul. Kita harus melawan menggunakan pemikiran. Iya, betul. Menggunakan akal. Iya, Jadi menggunakan nggak hanya akal. fisik, tapi Betul. juga akal. Karena saat itu mungkin secara organisasi dan teknologi sudah kalah. Udah banding jauh dengan kolonial. Betul. Nah, ketika bekerja sama dengan Jepang, Iya. Mbah Hasim ini melihat Jepang ini anomali. Jepang itu sama-sama sebagai bangsa Asia, tapi pertanyaannya kenapa mereka bisa menang lawan Barat? Oh, nggih. Nah, beliau sampaknya melihat itu. Karena tahun 1908, Jepang itu bisa mengalahkan salah satu negara superpower di dunia, yaitu Rusia. Oh, Rusia. Jepang. Nggih. Maka beliau melihat kita harus menimba ilmu kepada bangsa ini. Betul. Nggih. Ya kan? Bagaimana sebuah bangsa Asia bisa melawan hegemoni dan supremasi Barat. Ditaklukkan. Iya. Itu yang umat awam nggak bisa lihat. Nggih, betul Pak. Gitu. Nah, kalau kayak gitu udah lagi masalah kafir atau enggak. Kita Iya, betul. dapat ilmunya, kita buat itu kalau bahasa sekarang itu apa yang namanya? ATM ya, amati tiru modifikasi. Iya, betul. Nah, itu yang dilakukan oleh Mbah Hasim saat itu ya. Yang ketiga, saat itu kalau kesempatan itu tidak dilewatkan, itu menjadi peluang yang buruk ya, menurut saya ya. Karena selama ini kan umat Islam di masa Hindia Belanda itu sebagai warga ya kelas 3 lah ya, setelah Eropa, setelah orang-orang ya, Cina Orang-orang dan menengah. sebagainya itu Bahkan ya. di bawahnya ya. Iya. Nah, cuman di zaman Jepang ini agak berbalik. Kok nasibnya itu diangkat, yang kulit putih ini dipenjara semua di camp interniran gitu loh. Nah, kalau peluang politik itu tidak segera diambil oleh Mbah Hasim untuk kolaborasi, menimba ilmu, memperkuat organisasi, memperkuat persatuan. Nah, sekarangnya now or never. Iya. Iya, betul sekali Dan Bapak. apalagi orang Jawa saat itu percaya ramalan. Benar Ada sekali. ramalan Jaya Oh iya, nggih, bahwa betul. nanti itu ada bangsa yang Akan datang. kerdil, yang akan Berkulit putih, bermata sipit. Seakan-akan mau kumaha sama bumi. Oh, iya. Saatnya ini saatnya. Oh, justru Mbah Hasim sendiri yang orang Jawa nyel itu mematahkan perspektif yang seperti itu dan membuka pikiran warga-warga lain untuk terus bangkit dan tidak percaya dengan ramalan itu gitu. Saya rasa beliau rasional. Saya rasa beliau, kalaupun beliau tahu ramalan itu, Nggih. beliau menyikapinya dengan rasional. Oh. Seperti yang tadi saya bilang tadi, kalau ini tidak, kesempatan ini tidak diambil, lanjut. Nggih, betul. Dan sangat bijak nggih Mbah Hasim ini dan bisa memprediksi yang akan datang dengan mengambil sikap yang dulu pernah ada gitu. Dan intinya kita dapat manfaat sama-sama. Karena suka tidak suka harus kita akui ya, penjajahan pendudukan Jepang itu singkat, cuma 3,5 tahun, tapi dampaknya luar biasa ya. Penderitaan memang luar biasa. Tapi dampak-dampak lainnya pun ya juga kita bisa rasakan ya, karena penggunaan bahasa Indonesia itu mulai banyak digunakan di zaman Jepang, karena mereka yang mendorong. Terus kita juga dapat ilmu militer. Dan ya ini di luar topik ya, tapi for your information untuk masyarakat, ada kebudayaan Jepang yang sampai sekarang itu masih kita adopsi. Adopsi sampai sekarang. Apa Pak? Tahu nggak? Enggak. RT RW. Oh, RT RW. Itu buatan Jepang. Oh. RT itu adalah rukun tetangga. Rukun tetangga. Tonari Bumi namanya. Tonari Bumi. Itu bahasa Jepangnya. Terus RW itu Aza istilahnya. Aza. Iya, jadi unit kecil yang betul. Mereka itu sering ada, kalau di RT itu kan ada rapat bapak-bapak, itu peninggalan Jepang. Jepang itu juga seperti itu. Jadi di bawah prefektur apa, itu salah satu kita ambil ya. Sangat menarik nih Bapak ya kalau kita membahas tentang Mbah Hasim ini. Dan ternyata dan kita sudah tahu ya teman-teman bahwasannya Mbah Hasim ini tidak hanya seorang kiai, tidak hanya seorang Hadrotus Syekh yang memiliki ilmu yang sangat matang, yang memiliki ilmu yang sangat mumpuni, tapi juga seorang yang sangat nasionalis dan tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi bagaimana ke depannya bangsa Indonesia itu.
Dan teman-teman kita sekarang sudah mengetahui ya dari, poin-poin yang ingin kita bahas tadi mulai dari sejarah museum ini didirikan, latar belakang museum ini didirikan, dan perkembangan Islam dari yang, zaman awal Islam masuk ke Indonesia hingga saat ini, serta siapa saja peran-peran tokoh-tokoh yang ada di, Nusantara ini, dan tidak tidak ketinggalan juga kita membahas tentang, Hadratus Syekh, di mana beliau merupakan seorang yang, sangat berpengaruh nggih dalam perkembangan Islam dan perkembangan Indonesia. Dan mungkin itu saja dari kita, podcast kita akhiri nggih Bapak, Ya, terima kasih terima sudah kasih. menjadi, narasumber kita pada hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada podcast hari ini. Teman-teman, kita pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.